Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi kulli lahzatin abadan adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Jamaah majlis rahimakumullah. Kali ini kita dalam kajian kitab Al-Mursyidul Amin pada pembahasan tentang keadilan dan sikap ihsan serta menjauhi kezaliman dalam bermuamalah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Dalam kitab ini Imam Ghazali menyatakan bahwasanya ketahuilah terkadang seorang mufti mengeluarkan fatwa keabsahan atau kesahihan terhadap suatu muamalah. Namun ternyata terdapat unsur kezaliman yang mengakibatkan setiap pelakunya terancam murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksud beliau, sekalipun muamalah di antara sesama umat Islam ini berlangsung dalam penilaian agama sudah sah secara hukum, tapi perlu diperhatikan aspek batiniyahnya, sisi tasawufnya, yaitu sisi yang lebih lembut berupa aspek perasaan yang lebih halus daripada sekedar aspek hukum, yaitu kata beliau bisa saja dalam sebuah muamalah, misalnya dalam sebuah jual beli yang dianggap sudah sah secara hukum, secara fikih oleh seorang ahli agama di satu tempat, misalnya para ulama atau muftinya, tetapi bisa saja itu mengandung nilai-nilai yang masih zalim, masih aniaya, masih mengganggu terhadap orang lain secara batiniyah, nilai-nilai akhlaknya. Contohnya adalah yaitu muamalah yang syarat dengan kezaliman, adanya penimbunan
bahan makanan. Yaitu barang yang dibutuhkan oleh banyak orang. Pelakunya akan disiksa dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang menimbun barang ini walaupun sah saja secara hukum, misalkan dia bisa mensiasati secara hukum, tetapi hasil penimbunan dia itu menyebabkan orang lain tidak bisa memilikinya kecuali dengan cara membeli yang harganya ditinggikan. Tidak ada pilihan lain untuk membeli di lain tempat misalnya. Ini suatu kezaliman yang dalam kacamata tasawuf apabila tidak bisa tersingkap oleh kacamata fikih dinilai sangat merugikan orang lain dan berdosa besar. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Yang apabila dihisab maka azabnya adalah sangat pedih. Contoh lainnya adalah berusaha menyembunyikan cacat barang. Cacat barang dagangan karena mengandung unsur kecurangan. Sedemikian rupa sehingga tertutupi cacatnya, atau karena orang tidak bertanya maka tidak diterangkan, seakan-akan secara hukum itu adalah sah saja. Tetapi hakikatnya adalah dia berbuat kitman, menyembunyikan cacat atau aib tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bermuamalah jual beli. Karena orang yang menyembunyikan cacat itu berarti tidak jujur, dan orang yang tidak jujur itu kata Imam Ghazali adalah curang. Kita ingat dalam sejarah Nabi Muhammad, perjalanan hidup beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, sewaktu beliau menjadi pedagang maka cara berdagang beliau adalah yang lebih dahulu dilakukan menyebutkan kekurangan-kekurangan barangnya terlebih dahulu kepada calon pembelinya supaya pembeli itu tidak menemukan sendiri cacatnya itu di kemudian hari. Terlebih dahulu beliau jelaskan keadaan barang itu dengan sebenar-benarnya, baru kemudian beliau menyerahkan kepada pembeli untuk menawar harganya selama itu ada keuntungan dari jual beli. Maksudnya beliau mengatakan modalnya harga barang itu modalnya sekian, kemudian diserahkan kepada pembelinya untuk membeli, tetapi dengan meminta keuntungan yang sepantasnya. Sungguh sebuah metode jual beli yang sulit dilakukan pada zaman sekarang, karena orang lebih berorientasi sebanyak-banyaknya mengambil keuntungan. Kemudian dikatakan oleh Imam Ghazali, jual beli harus menyamakan berat timbangan sesuai dengan ukurannya. Apabila diabaikan masalah timbang menimbang atau ukur mengukur ini, dalam hal jual beli, takaran dan timbangannya diabaikan, bahkan dibuat sedemikian rupa sehingga orang menjadi tertipu, niscaya kata beliau akan menerima siksaan yang berat
dari Allah Subhanahu wa taala kelak ketika kita dihadirkan di padang mahsyar pada hari kiamat. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala sangat jelas diterangkan tentang orang-orang yang mengurangi timbangan dalam surah Al-Mutaffifin surat ke-63 ayat pertama yang berbunyi wailun lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Wa bi ikhtisarin, ringkasnya kata Al-Imam Ghazali, semua bentuk penipuan dalam akad jual beli atau transaksi jual beli maka hukumnya adalah haram. Oleh karena itu kata beliau, tidak boleh mendekati suatu barang yang tidak ingin dibelinya sambil meminta harga di atas harga jual. Dengan tujuan menggerakkan keinginan pembeli yang lain pada barang tersebut. Jadi kita diharamkan untuk menawar barang yang tidak ingin dibeli dengan harga yang tidak patut. Dengan tujuan supaya dibeli orang lain saja karena menawar terlalu rendah harganya. Itu adalah perbuatan yang diharamkan dalam agama. Beliau juga menyatakan bahwasanya penduduk kota juga dilarang melakukan jual beli dengan penduduk pedesaan. Maksudnya adalah orang desa hendak menjual bahan makanan ke kota, sebelum sampai ke kota dicegat oleh orang kota tersebut dan langsung dibeli di sana agar harganya lebih murah, sehingga orang desa tidak jadi menjual barangnya dengan harga tinggi ketika di kota karena sudah dicegat sebelum masuk kota. Ini perbuatan yang tidak baik karena merugikan penduduk desa. Maka unsur merugikan orang lain itulah yang menjadi tujuan dari pernyataan bahwasanya penduduk kota dilarang membeli barang kepada penduduk desa. Itu maksudnya. Kemudian disebutkan lagi, seumpama seseorang membeli barang karena memperoleh keringanan dari teman atau dari anaknya, maka hendaklah menyebutkannya pada pembeli lain supaya pembeliannya tidak dijadikan sebagai contoh. Maksudnya, apabila seseorang membeli barang lebih murah dari harga normal, tetapi sebabnya adalah karena ia memang diberi hadiah berupa potongan harga lantaran ada hubungan keluarga atau pertemanan dengan si penjual, maka hal ini harus diberitahukan kepada yang lain. Karena untuk menghindari persangkaan bahwasanya
harganya itu memang murah, memang di bawah harga umum. Padahal ini karena dia ada hubungan pertemanan atau hubungan keluarga. Si pembeli yang mendapat harga murah ini wajib memberitahukan kepada orang lain. Tujuannya kenapa? Di sini aspeknya adalah untuk menghindari fitnah atau menghindari penipuan yang dapat menyesatkan orang lain karena sikap kita yang diam saja terhadap berubahnya harga menjadi lebih murah tersebut. Jadi ada unsur mengelabui orang lain dengan cara mendiamkan saja. Begitulah aspek tasawuf yang lebih lembut untuk menghargai perasaan orang. Sehingga kalau hukum berjalan dengan memperhatikan aspek kejiwaan orang lain, niscaya akan lebih sempurna aturan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali menyatakan hendaknya berbuat ihsan. Maksudnya adalah bersikap baik. Contohnya tidak menipu orang lain dengan praktik muamalah yang berjalan secara di luar kebiasaan. Itu adalah termasuk adab dalam bermuamalah. Di antara adab bermuamalah lagi adalah saling memudahkan urusan jual beli yang memang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda beliau, rahimallahu amra'an rahimallahu amra'an sahlal bai'i sahlal syira'i sahlal qada'i sahlal iqtidai. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah merahmati orang yang mempermudah penjualan, mempermudah pembelian, mempermudah hutang, dan mempermudah penagihan hutang. Begitulah apabila kita berbuat sesuatu yang membuat nyaman orang lain, baik bagi orang lain, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat kepada kita. Amin Allahumma amin. Kemudian disebutkan pula, barang siapa mengambil manfaat dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana beliau telah nyatakan di dalam sabdanya tadi, yaitu Allah merahmati orang yang memudahkan penjualan. Allah juga merahmati orang yang memudahkan pembelian. Allah juga merahmati orang yang memudahkan pelunasan hutang. Dan Allah juga merahmati orang yang memudahkan dalam penagihan hutang. Maka orang yang mendapat doa seperti itu, muamalahnya akan meraup keuntungan dunia dan akhirat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man anzara mu'siran aw taraka lahu hasabahu Allahu hisaban yasira. Yang artinya barang siapa
mu'siran, ya, barang siapa yang memberi tangguhan kepada orang yang kesusahan, au tarakalahu, atau membiarkannya, tidak lagi menagih hutangnya, hasabahullahu, niscaya Allah Subhanahu wa taala menghisab orang itu hisaban yasira, dengan hisab yang mudah, yang gampang. Dan kata Imam Ghazali, termasuk dalam kategori orang yang berbuat ihsan adalah bersedia membatalkan transaksi dari pihak yang memintanya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man aqala nadiman safaqatahu aqalallahu asratahu yaumal qiyamah. Yang artinya, barang siapa yang membatalkan transaksi orang yang menyesali kesepakatannya, maka Allah akan memperbanyak ampunan terhadap dosa-dosanya pada hari kiamat. Maksudnya adalah orang yang bersedia apabila ada orang lain membatalkan, tidak jadi berjual beli dengan dia lantaran dia merasa menyesal, lalu kita kemudian bersikap longgar, membolehkan saja, tidak merasa sakit hati, maka akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa ampunan yang banyak atas dosa-dosa kita selama di dunia. Kemudian Imam Ghazali juga menyebutkan larangan agar jangan lalai dari Allah Subhanahu wa taala lantaran kita bermuamalah. Beliau menyatakan, sudah sepatutnya aktivitas jual beli atau urusan bisnis tidak menyibukkan kalian atau menyita waktu kalian sehingga kalian hanya mengejar keuntungan dunia dan mensia-siakannya untuk dijadikan bekal modal di akhirat. Jika demikian, maka engkau akan jatuh dalam kerugian yang nyata. Maka hendaklah engkau jadikan niatmu dalam berdagang, dalam bermuamalah, berjual beli adalah dalam rangka mencari rizki yang halal, dalam rangka menjaga diri dari meminta-minta, dan dalam rangka menghasilkan bekal simpanan agar engkau bisa dengan leluasa mengejar akhirat. Jadi kita bermuamalah, kita mencari nafkah di dunia ini, beliau anjurkan oleh Imam Ghazali agar diniatkan untuk bekal di dunia dalam rangka mengejar akhirat, yaitu dalam rangka mencari rizki yang halal, kemudian menghindarkan diri dari tergantung kepada orang dengan meminta-minta, merepotkan orang lain, dan juga dalam rangka mengumpulkan harta sebagai bekal hidup di dunia untuk mengejar urusan akhirat. Jadi biar ada bekal, ada harta untuk sangu di dunia,
supaya kita beribadah tanpa harus meminta-minta kepada orang lain dalam rangka mencukupi kebutuhan kita. Kata beliau, ketahuilah bahwa salafun as-salih, yaitu generasi ulama dahulu radhiyallahu anhum, mereka tidak suka mengambil upah dari segala sesuatu yang menjadi bagian dari ibadah. Tidak mau diupah. Dan mereka, ya, ibadah fardu kifayah maksudnya. Seperti memandikan mayat, menyolatkannya, menguburkan jenazah, kemudian menjadi muazzin dan menjadi imam dalam sholat. Bahkan para ulama menghindari adanya upah karena sangat hati-hatinya terhadap urusan merepotkan orang lain. Maka bisa kita lihat sampai sekarang tidak ada dai yang meminta upah. Bahwa mereka itu diberi, ya diterima. Karena kalau ditolak, khawatir juga orang yang memberi merasa tidak enak hati. Karena merasa direpotkan juga, merasa merepotkan si dai atau si guru. Sedangkan guru tidak hendak meminta apapun atas dakwah, atas pelajarannya. Maka ia cenderung melakukan apa saja, serabutan apa saja pekerjaan, asal bisa cukup untuk makan dirinya dan keluarganya tanpa harus membebani murid-muridnya atau jamaah pengajiannya, semata-mata tidak mau berbuat zalim kepada orang, tidak mau menyusahkan umat. Itulah akhlaknya para dai yang diajarkan oleh Rasulullah dan salafus saleh. Apabila seseorang dengan berdagang kemudian dia menginginkan sesuatu yang kami jelaskan tadi, yaitu menginginkan rezeki yang halal, menghindari diri dari tergantung kepada orang lain, dan untuk mencari sanggup agar bisa beribadah dengan mudah, dengan tenang, maka janganlah sampai pasar dunia menyibukkan dirinya hingga melupakan pasar akhirat. Apa itu pasar akhirat? Yaitu masjid, rumah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Dalam surah An-Nisa, surah ke-24 ayat 37. Yang artinya orang-orang itu tidak dilalaikan dirinya oleh perdagangan dan jual beli. Lantas mereka lupa kepada Allah. Itulah muslim sejati. Jangan sampai kita misalnya bekerja seperti kawan-kawan yang bekerja di luar negeri misalnya, jangan sampai ibadahnya terlantar. Berusaha karena kita berpikir untuk masa depan yang lebih abadi. Jangan sampai kita gadaikan dengan mengejar dunia untuk kepentingan berapa puluh tahun kita bisa hidup. Itu yang penting untuk difikirkan. Sehingga kita upayakan jangan sampai pekerjaan kita itu bisa mengganggu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Mana ada kita diperintahkan, diwajibkan oleh Allah untuk hidup dunia semata-mata mencari rezeki? Tidak.
Semua pekerjaan kita termasuk mencari rezeki diupayakan untuk supaya menjadi ibadah. Maka alangkah ironisnya orang-orang yang mencari rezeki sampai lupa tugas utama yaitu beribadah. Jadi rezeki jadi niatkan untuk ibadah, mencarinya juga termasuk beribadah karena mendekati sunnah, karena mengerjakan yang diperintahkan yaitu yang halal, menjauhi yang dilarang yaitu yang haram. Sudah ibadah. Dan tentu yang ibadah utama yaitu mahdhah jangan sampai lalai. Kemudian juga disebutkan dalam kitab ini, setiap kali suara azan mengetuk telinga, maka langsung meninggalkan urusan muamalah. Itulah yang dianjurkan. Maksudnya meninggalkan muamalah duniawi yang sedang dilakukan. Sebagian dari manusia ketika mendengar azan pada saat masih mengangkat palu ketika mereka bertukang. Maka saat itu juga mereka meninggalkan pekerjaannya. Maka hendaknya saat berada di pasar, seseorang hatinya harus selalu mengingat Allah, sebab di dalamnya tersimpan banyak keutamaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda berkenaan dengan keutamaan mengingat Allah ini di tengah-tengah kesibukan dunia. Beliau bersabda, "Man dakhala as-suqa", barang siapa masuk pasar, faqala, lalu ia berucap, "La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa hayyun biyadihil khairu, wa huwa ala kulli syai'in qadir." Maka kataballahu lahu, niscaya Allah akan menuliskan pahala untuknya alfi hasanatin, 1.000.000 kebaikan. Itulah besarnya manfaat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru di tengah-tengah hiruk pikuk duniawi, misalnya di pasar, maka sudah sepatutnya bagi seseorang untuk selalu perhatian terhadap setiap muamalahnya dengan sesama manusia, supaya tidak mengalami kesulitan keluar dari pertanggungjawabannya pada hari perhitungan amal, yaitu hari kiamat. Karena pada hari itu seseorang akan dihisab, diperiksa, dihitung mana yang halal, mana yang haram, mana yang merugikan orang lain, mana yang justru membuat bermanfaat bagi orang lain. Akan dihisab semuanya, setiap muamalah yang ia jalankan, dan akan dituntut perihal niatnya. Maka kita jangan lupa untuk meniatkannya dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akan dituntut pula mengenai hak-hak orang lain. Apakah seseorang itu sudah menjaga hak orang lain, sudah memenuhi haknya, atau justru dia mengurangi hak orang lain, mengabaikan hak orang lain, tidak peduli kepada orang lain, yang penting dirinya adalah sukses, tidak peduli orang lain rugi. Maka ini adalah suatu kesalahan yang akan dimintai pertanggungjawabannya ketika sudah di akhirat. Wallahu a'lam. Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kepada kawan-kawan sekalian di majelis Al-Hikmah di Hong Kong,
Majlis Babur Rahmah, kemudian Majlis Ashabul Yamin, dan Majlis Dalailul Khairat di Kalimantan Selatan. Demikian pula Majlis Sejuta Sholawat, Majlis Al-Ukhuwah, dan Majlis Semaan Al-Quran, serta Majlis Maulid di Yogyakarta, dan juga Majlis Kajian Online para kru, para manajer di Johnson & Johnson di seluruh Indonesia. Silakan kalian simak kajian ini sampai habis supaya bisa bermanfaat bagi kita saling berbagi, dan silakan juga dibagikan kepada orang lain agar kalian juga menjadi bersama dengan kami dalam berdakwah. Satu orang bisa tercerahkan karena kita itu sama dengan kita mendapatkan dunia dan seisinya, bahkan lebih baik. Demikian sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan lupa tonton sampai habis, kemudian like, kemudian subscribe, kemudian nyalakan itu tanda loncengnya, dan juga di-share, dibagikan kepada orang lain. Mudah-mudahan kita diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Waghfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirrin nabi wa alin nabi wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.